Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan hidayah, inayah serta taufiknya dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang sampai saat ini pun kita tidak mampu untuk menghitungnya. Tetapi dasar kita sebagai manusia yang selalu mempunyai sifat alpa, sifat lupa dan mudah berbuat salah, maka seringkali ketika kita mendapatkan nikmat Allah yang tiada berhenti, kita sering ketika mendapatkan nikmat itu sering tanpa sadar kita itu berbuat dosa dan kesalahan. Tetapi inilah baiknya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah jenuh dan jemu memberikan semua kenikmatan kepada kita. Oleh karena itu Allah itu memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Makanya ketika ada seorang hamba yang ketika menyadari dirinya dari kekhilafannya, Allah sungguh bahagia. Layaknya seperti seorang ibu yang sudah lama tidak bertemu dengan putranya, lalu kemudian betapa kebahagiaan itu. Kata Rasulullah, tentu kebahagiaan Allah itu melihat hamba-hambanya kembali kepadanya justru melebihi sifat kasih sayang dari seorang ibu yang sudah lama tidak berjumpa dengan anaknya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mengikuti keteladanan terdahulu. Tiada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan Allah itu kecuali kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, senantiasa menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, pada kuliah subuh yang insya Allah rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi, materi yang sudah diumumkan oleh panitia adalah tentang episode warna kehidupan manusia. Jadi para ulama ini sudah menghimpun bahwasanya dalam satu episode kehidupan manusia itu pasti akan mengalami beberapa hal. Yang pertama dan kedua adalah sururun dan wahusnun, yaitu ketika mengalami kebahagiaan dan masa kesedihan. Jamaah sekalian, dalam kehidupan manusia pasti akan merasakan bahagia, dan di balik kebahagiaan itu akan muncul senyum penuh ceria. Itulah hidup, tapi kita jangan lupa bahwa kebahagiaan dan keceriaan itu dibayangi oleh husnun, yaitu kesedihan. Maka jangan pernah menganggap bahwa hidup ini akan bahagia terus. Kalau misalnya kita melihat kebahagiaan hidup itu berlangsung dalam kehidupan seseorang, itu hanya ada pada cerita sinetron dan film. Tapi pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala telah menyelipkan air di muka bumi ini. Bukan hanya menyelipkan air di awan, tetapi Allah juga menyelipkan air di bawah kelopak mata kita. Sehingga akhirnya apa? Ketika kita bersedih, air itu akan menetes dari kelopak mata kita, sehingga akhirnya kita pun menangis. Ma'asyiral muslimin, karena apa? Suatu saat kita akan mengalami kesedihan dan kita akan menangis terseduh-seduh. Rasulullah SAW
tidak berkuasa, ya, tidak mempunyai kekuasa ketika kesedihan itu melanda hati beliau. Makanya beliau ini pernah mendapatkan sebuah kondisi kesedihan, sehingga kondisi itu dinamakan Ammu Husni, di mana diberikan nama sebagai tahun-tahun kesedihan. Berarti Rasulullah pernah melewati fase kesedihan dalam hidupnya. Makanya dalam kamusnya orang beriman, Pak, pasti mereka akan merasakan ujian dari Allah yang terkadang sedih, maka cuma yang bisa mereka lakukan adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, perhatikanlah bagaimana ucapan baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau ini terbaring dalam kondisi yang lemah. Kemudian ketika beliau ini berada di atas pangkuan Aisyah dan merasa waktunya sudah tidak lama lagi. Lalu kemudian masuklah putri beliau yang beliau sayangi, yang bernama Fatimah. Kemudian Fatimah ini begitu sedih melihat kondisi ayahnya. Lalu kemudian Rasulullah pun memberikan isyarat kepada Fatimah untuk mendekat kepadanya. Lalu kemudian Rasulullah pun membisikkan sebuah kalimat di telinga Fatimah. Setelah mendengar bisikan ini, Fatimah pun menjadi sedih. Dan akhirnya apa? Justru semakin menangis terseduh-seduh. Ketika melihat putri beliau, Fatimah ini menangis, maka Rasulullah memberikan isyarat lagi untuk mendekat diri kepada dirinya. Dan membisikkan kalimat lagi. Setelah bisikan yang kedua di telinga Fatimah ini, awal senyum yang sedih tadi berubah menjadi senyum yang ceria. Ma'asyiral muslimin, rupanya hal ini menggelitik rasa penasaran Aisyah, ya, yang menyaksikan kejadian itu. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian beberapa saat kemudian, ketika sudah tenang, Aisyah pun datang kepada Fatimah. Lalu Aisyah pun bertanya, apa yang telah dibisikkan oleh ayahmu? Bisikan pertama, setelah mendengar itu engkau menjadi sedih, bahkan sampai menangis. Lalu setelah bisikan yang kedua, engkau tersenyum, seperti senyumnya orang bahagia. Lalu Fatimah menjawab, sesungguhnya pada bisikan yang pertama, ayahku mengatakan kepadaku, la karba ala abiki ba'da hadal yaum. Tidak ada lagi kesulitan atas ayahmu ini, wahai putriku. Kenapa? Karena besok sudah tidak berlaku lagi. Kalau misalnya ayahnya sudah mengatakan tidak ada kesulitan lagi, karena besok sudah tidak ada lagi, Fatimah memahami bahwa ayahnya akan segera meninggal dunia. Lalu kemudian pada bisikan kedua, ketika melihat Fatimah ini menangis, Rasulullah membisikkan pada Fatimah kalimat yang kedua. Dan kalimat yang kedua ini akhirnya membuat Fatimah pun menjadi tersenyum bahagia. Apa yang dibisikkan Rasulullah? Inna kimin ahli aqrabu minni lahukon. Sesungguhnya engkau Fatimah, anggota keluargaku yang paling cepat menyusul aku ke dalam surga. Dan ma'asyiral muslimin, terbukti dalam beberapa riwayat anggota keluarga Rasulullah SAW yang meninggal paling cepat setelah meninggalnya Rasulullah SAW adalah Fatimah. Ma'asyiral muslimin, dalam kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa ternyata dalam kehidupan manusia ada fase namanya kesedihan. Sebagaimana sedihnya Nabi Nuh, ya, ketika memperhatikan anaknya. Sebagaimana sedihnya Nabi Lut ketika memikirkan istrinya, karena memang dunia itu tempat ujian dan kesedihan, maka kendaraannya adalah sabar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para nabi dan rasul itu termasuk Nabi Sulaiman, nabi yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Walaupun Nabi Sulaiman ini mendapatkan seluruh dunia ini, diberikan pangkat, ya, diberikan kekuasaan, harta melimpah, tetapi para nabi dan rasul ini mereka tidak ingin berlama-lama hidup di dunia ini. Kenapa? Karena mereka menyadari dunia itu tempatnya ujian, dunia itu bukan tempat mereka tinggal untuk selamanya, dan tempat tinggal mereka yang sesungguhnya adalah kampung akhirat.
Oleh karena itu mereka pun ya ketika mendapatkan ujian maka mendapatkan apa? Dengan cara bersabar. Sehingga para nabi dan rasul yang diuji oleh Allah karena kesabaran mereka, mereka diberikan gelar ulul azmi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itu tadi yang kedua, yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah istima'un wa furqatun. Ada pertemuan juga ada perpisahan. Kita sekarang ini banyak dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang kita cintai. Dan ketika kita bertemu, pasti kita akan merasakan bahagia. Makanya banyak orang yang rela menempuh perjalanan jauh. Biasanya kalau pas Idul Fitri, mereka pulang kampung ke halamannya, tempat kelahirannya, bertemu sanak saudaranya. Walaupun di dalam perjalanan itu harus macet, harus berdesak-desakan, ya, tetapi mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka akan kembali bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Tetapi kita juga harus menyadari, kadang dari pertemuan itu ada perpisahan. Kalau misalnya kita tidak meninggalkan mereka, pasti suatu saat kita akan ditinggalkan mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ahbib habibaka haunama fa innaka mufarikun bihi. Kalau kamu senang cinta dengan seseorang, jangan terlalu besar cintamu. Kenapa? Kata Rasulullah, karena pasti kamu akan meninggalkannya, kamu pasti akan berpisah dengannya. Seperti pohon kurma, ya. Ketika dulu Rasulullah itu ketika berkhutbah memberikan nasihat kepada para sahabat, beliau ini senantiasa bersandar di pohon kurma. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang memberikan usul, gimana dibuatkan mimbar saja kayak podium gini, mimbar kayak seperti khutbah. Sehingga akhirnya Rasulullah pun setuju ketika memberikan khutbah, memberikan ceramah, beliau berdiri di atas mimbar. Lalu pohon kurma itu menangis terseduh-seduh karena dia sedih ditinggalkan Rasulullah SAW. Inilah mukjizat Rasulullah, sampai pohon kurma pun menangis karena dia berpisah, sudah tidak dijadikan tempat bersandar oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sehingga para sahabat pun ya, yang waktu itu bertemu dalam kehidupan Rasulullah SAW, ketika mereka menyadari telah berpisah dengan Rasulullah SAW, tentu mereka semuanya mengalami suatu fase kesedihan. Kemudian ma'asyiral muslimin berikutnya, yang kelima dan keenam adalah sihatun wa sukmun. Suatu saat kita pasti akan mengalami sehat dan sakit. Kadang-kadang ketika kita sedang menikmati masa-masa sehat, juga kita suatu ketika pasti akan merasakan sakit. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, di mana hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nikmat tani makburun fihi makasur minan nas. Ada dua nikmat yang paling besar di dunia ini, ya, yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Apa dua nikmat itu? Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu, ketika seseorang sehat kemudian diberikan waktu luang, seakan-akan dunia ada dalam genggamannya, Allah memberikan kenikmatan. Tetapi ketika sakit, itu adalah fitrah bagi manusia, di mana ketika kondisi sakit itu bagi mereka yang menjalani dengan sabar akan berbuah menjadi pahala. Tentunya akan berbuah menjadi dosa apabila bagi mereka yang mencela dan tidak menerima takdir ketetapan Allah. Seperti contoh kisah seorang wanita, di mana ada seorang sahabiah, seorang sahabat wanita yang menderita sakit ayan. Suatu ketika datang ke hadapan Rasulullah SAW, dia minta, ya Rasul, minta tolong, mintakan, mohonkanlah kepada Allah, doakanlah aku agar Allah menyembuhkan aku dari sakit ayanku ini. Jadi sakit ayan itu kalau sekarang namanya epilepsi, Pak. Biasanya kalau kambuh orangnya itu tiba-tiba kejang-kejang, ya, kemudian jatuh sembarangan,
Kalau dia misalnya di tengah jalan dia mengalami kambuh ayannya, dia akan jatuh kejang-kejang, kemudian pingsan sebentar, tidak lama kemudian bangun. Nah, ini namanya epilepsi. Nah, wanita ini datang pada Rasulullah minta agar didoakan supaya diberikan kesembuhan dari penyakit ayannya. Sejenak ketika mendengar permintaan wanita ini, Rasulullah pun mengatakan, apa tidak sebaiknya kamu bersabar saja? Kamu menerima takdir Allah ini dengan sakit ayanmu ini, tetapi nanti kamu mendapatkan surga. Lalu ketika mendapatkan tawaran ini, wanita itu pun mengatakan, baiklah ya Rasulullah, kalau begitu aku sebaiknya bersabar saja dengan takdir dan ketentuan Allah ini untukku. Tetapi aku punya satu permintaan, tolong doakan kepada Allah, ketika nanti sakit ayanku ini kambuh, tolong Allah untuk menutupi auratku. Karena orang kalau nggak sadar itu kan posisinya kan nggak karu-karuan, Pak. Dia nggak tahu bagaimana karena nggak sadar, nggak bisa ngontrol kan, sehingga dikhawatirkan tersingkap dan sebagainya. Nah, wanita ini minta didoakan oleh Rasulullah ketika sakit ayannya kambuh, Allah menutupi auratnya. Itulah ma'asyiral muslimin, sehat adalah kenikmatan, sakit juga ada kenikmatan kalau kita mengetahui hikmahnya. Kalau kita menyadari bahwa sakit itu fitrah yang telah Allah tetapkan untuk hambanya, dan menerima dengan kesabaran, pasti akan berbuah pahala. Dan perlu diketahui, sesehat manusia apapun pasti suatu saat akan mengalami sakit. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan adalah kusrun dan yusrun, yaitu di mana kehidupan manusia pasti akan mengalami kesusahan dan fase kehidupan manusia mengalami kemudahan. Inilah 8 warna kehidupan yang pasti siapa saja pasti akan mengalaminya. Dan kita pasti mengalaminya, ma'asyiral muslimin, warna kehidupan ini. Dan karena kita ini terbentur dengan waktu, tidak kita bahas semuanya, Pak. Setidaknya ada 2 poin yang melanjutkan pembahasan sebagai mukadimah tadi, yaitu bahwasannya dalam kehidupan manusia ini, yang pertama, dulu kita pernah bertemu di dunia, tetapi di akhirat kita tidak bertemu. Bahkan nanti di akhirat kita akan bermusuhan dengan orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-67, yang artinya teman-teman yang dulunya saling mencintai pada hari itu di dunia, sekarang mereka saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi dulu dalam kehidupan dunia, ketika mereka berkasih sayang, menikah sampai punya anak, ya, mereka saling memadu kasih. Suatu saat ketika di akhirat mereka bermusuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bertakwa. Jadi ketika ada seorang suami, ya, kebetulan suaminya ini seorang koruptor, ya, suka mencuri atau mencuri hartanya rakyat. Lalu ketika mereka sudah ditentukan tempatnya antara surga dan neraka, keluarganya ini, bapak itu, kenapa dulu dalam kehidupan dunia engkau memberikan kepada kami makanan yang haram? Gara-gara makanan haram yang kau berikan kepada kami, sehingga kami pun dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan setiap daging yang tumbuh, ya, dari makanan yang haram, maka daging itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Termasuk anak istri yang nggak tahu apa-apa, Pak. Ketika di dalam daging mereka ada makanan haram, mereka juga mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang awalnya berkasih sayang di dunia, ketika melihat akhir kehidupan mereka di akhirat, mereka akhirnya saling bermusuhan. Ada ketika ada seorang istri protes, kenapa dulu? Ada seorang anak juga protes, kenapa dulu ayah tidak pernah ngajari kami ini sholat, tidak pernah mengajak kami kepada kebaikan. Sekarang akibatnya saya ini jatuh dalam keadaan diberikan siksaan oleh Allah. Semuanya itu atas karena ulahmu dulu. Kau tidak memberikan pendidikan yang baik kepada keluargamu, sehingga akhirnya kita semuanya masuk ke dalam neraka. Jadi dulunya tampak mereka itu bersenang-senang, ya, bahagia.
tetapi karena fungsi orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, ya, tidak bisa mengarahkan, atau mungkin dibiarkan, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di dalamnya, akhirnya mereka pun bermusuhan, saling menyalahkan dengan lain. Tapi misalnya kalau ada orang tua sudah mengarahkan kepada anaknya, berusaha diberikan pendidikan yang baik, diarahkan, didakwai, tetapi mereka tidak mau, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu sudah lain lagi ceritanya. Karena apa? Hidayah hanya milik Allah. Sifat kita, tugas kita itu hanya menyampaikan, mengajak kebaikan kepada orang lain. Tapi kalau mereka tidak menerima, ya tidak ada dosa untuk kita. Karena tugas kita hanya mengajak. Hidayah dan petunjuk Allah, hanya Allah ya yang mempunyai kekuasaan dan memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang diberikan petunjuk sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Dan sebaliknya, Allah tidak akan memberikan petunjuk atau menyesatkan seseorang kepada mereka orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua, yang semoga keluarga kita seperti ini. Dulu kita ini bertemu dengan keluarga kita di dunia, saling berkasih sayang, mencurahkan rasa kasih sayang kita kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara-saudara lain, dan kemudian di akhirat pun kita bertemu. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Tur ayat 21 sampai 27. Di ayat 21 itu Allah mengatakan, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau hari ini kita sedih dalam kehidupan dunia ini, hati ini kita sedih ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga kita, maka yakinlah selama anggota keluarga kita sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah, maka yakinilah kita pasti akan bertemu dengan mereka. Kenapa? Ada seorang ustadz dulu itu ketika zaman COVID ya, itu memberikan curhat dalam sebuah kanal YouTube. Kalau saya sebutkan nama ustadznya paling jenengan tahu, karena beliau ini sudah terkenal ya. Waktu itu beliau sedikit bertanya, kenapa ya Allah engkau memanggil ibuku lebih dahulu daripada aku? Lalu kemudian karena ustadznya ini hafal Al-Quran, kemudian beliau murojaah, mereview kembali hafalan-hafalannya, akhirnya menemukan surat Tur ini ayat 21. Oh ternyata perpisahan di dunia itu bagi orang-orang beriman, bagi keluarga yang beriman sifatnya sementara. Oh mungkin tujuan kita sama ke Jakarta. Mungkin ibu saya berangkat jam 12 siang sehingga nyampe Jakarta jam 10 malam. Sedangkan nanti saya berangkat ke Jakarta pukul 10 malam sehingga baru besok subuh saya baru tiba di Jakarta. Kita sama-sama punya tujuan sama ke Jakarta, tapi jam keberangkatan kita berbeda. Kalau sudah ada niatan awal mempunyai tujuan kehidupan yang sama dengan landasan iman dan takwa, pasti kita akan dipertemukan kembali. Akhirnya ketika sang ustadz itu menyadari dan memaknai surat At-Tur ayat 21 ini, hati beliau pun menjadi tenang dan akhirnya apa? Menyadari bahwa semua kehidupan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman ini ketika sudah mampu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pasti Allah akan pertemukan mereka di akhirat. Sebagaimana dulunya Allah pertemukan mereka dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, posisi keluarga ini Pak, menempati posisi yang penting dalam setiap insan jiwa manusia. Setiap kalbu kita itu Pak, pasti mempunyai posisi yang penting dan menempatkan posisi yang tinggi, posisi keluarga kita dalam hati kita. Makanya sampai orang nanti ketika meninggal dunia Pak, orang yang sudah meninggal dunia, kemudian orang itu dikuburkan, si mayit itu ketika digotong ke dalam pemakaman, kekuburan, kalau orang Jawa bilang digotong pakai pendoso, ya. Di situ si mayit itu berdoa kepada Allah, ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji ahli. Ya Allah, segera tegakkanlah hari kiamat agar aku segera bertemu dengan keluarga aku. Kenapa kok harus ditegakkan hari kiamat?
Karena setelah hari kiamat itu, seluruh perhitungan manusia, amal manusia itu akan dihitung. Selama belum terjadi hari kiamat, dia akan berada di alam barzah, ya, di alam kubur. Kalau misalnya dia meninggalnya 300 tahun yang lalu, pasti akan lama di alam kubur. Padahal kiamat belum tahu kapan kita terjadi. Makanya orang beriman itu minta segera hari kiamat itu ditegakkan. Agar apa? Perhitungan amal mereka segera dikalkulasi oleh Allah, karena mereka yakin akan kembali bertemu dengan amal ibadah mereka. Dan mereka rindu berjumpa kembali dengan keluarganya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kemudian di surat Tur ayat 22 disebutkan, dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Kemudian di ayat 23, di dalam surga itu mereka saling menggulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah. Kemudian di ayat ke-24, wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um ma'nun. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, surga yang paling rendah itu tingkatannya, pembantunya itu ada 1.000 orang. Dan kenikmatan surga yang paling rendah itu kenikmatannya 10 kali lipat dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Saya lanjutkan di ayat ke-25, Allah mengatakan wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun, dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Jadi nanti ketika di alam akhirat mereka sudah bertemukan di dalam surga, mereka itu saling ngobrol, Pak. Loh, saya ibu dulu itu kan meninggal tahun 90. Gimana kabar bulekmu? Oh, ternyata setelah jenengan 10 tahun meninggal, bulek baru meninggal. Cerita gitu. Gimana kabarnya mereka? Jadi kadang-kadang mereka yang sudah meninggal duluan itu bertanya kepada anggota keluarga lainnya. Mereka ngobrol berhadapan satu sama lain. Lalu kemudian kenapa? Ya, di sini ada jawabannya. Allah memberikan jawaban, alasan kenapa orang-orang itu dalam kehidupan dunia bisa bertemu lagi dalam kehidupan akhirat. Allah memberikan jawaban, ya, di dalam surat Tur ayat 26 ini, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dulunya dalam kehidupan dunia senaktu berada di tengah-tengah keluarga, di mana keluarga kami ini takut dengan azabnya Allah. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada mereka dan memelihara azab dari mereka, di mana dilindungi mereka dari apa? Azab neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berpisah itu sedih. Siapapun dia, sekuat apapun dia, pasti akan sedih. Maka yakinilah, bila keluarga itu beriman kepada Allah, maka niscaya Allah akan pertemukan kembali mereka di dalam kehidupan akhirat. Ketika seseorang suami membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk sholat malam, lalu kemudian sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, maka itulah yang menyebabkan mereka nanti di akhirat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang ayah memerintahkan anak gadisnya yang sudah balik untuk menutup auratnya dengan mengenakan hijab, maka perbuatan itulah yang kelak akan mempertemukan orang tua mereka dengan anaknya. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang takutnya kepada Allah selama dalam kehidupan dunia, maka rasa takutnya dia dalam kehidupan dunia kepada Allah itu yang menyebabkan dia diberikan ketenangan di dalam akhirat. Sebaliknya, jika ada orang yang tidak takut sama sekali kepada Allah, ya, selama di dunia dia tidak takut, maka justru ketakutannya akan muncul ketika dia kembali ke dalam kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, disebutkan ada seorang mayit yang jenazah yang baru saja diangkat ke atas kerandanya. Si jenazah itu mengatakan, "Idza
wudi'atil janazatu wa tamalaha rijalul ala nakihim. Ada jenazah yang baru diangkat dari kerandanya. Kalau dia seorang beriman, orang-orang yang soleh, apa ucapannya? Qadimuni, qadimuni, cepat, ayo cepat, bawa aku ingin bertemu dengan yang lahat. Kenapa kok demikian? Karena orang beriman itu begitu tenang bertemu dengan yang lahat, dan dia merasa yakin bisa menjawab pertanyaan kubur. Kemudian dia ingin ditegakkan di segera hari kiamat dan ingin bertemu dengan keluarga dan amal ibadahnya. Fa idza kanat daru sholihatin, kalau si jenazah itu selama hidupnya tidak pernah takut kepada Allah, maka perhatikan perkataannya. Gimana? Hei, kemana kau bawa pergi aku ini? Turunkan aku. Jangan bawa aku ke tiang liang lahat. Jangan kau kuburkan di situ. Teriakannya, kata Rasulullah, didengarkan oleh semua makhluk kecuali bangsa manusia. Oleh karena itu, siapa yang di dunia ini ruhnya, jiwanya sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru jasad dan fisiknya kembali kepada Allah, dia adalah orang-orang beriman, orang-orang beruntung. Tetapi sebaliknya, siapa yang pulang duluan ya kepada Allah, jasadnya, fisiknya pulang kepada Allah, tetapi hatinya, ruhnya, jiwanya, dia tidak merasa pulang, tidak merasa kembali kepada Allah, justru inilah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dalam kehidupan dunia. Mereka tidak takut dalam kehidupan dunia, tetapi mereka takut dalam kehidupan akhirat. Sebaliknya, orang-orang beriman itu takut dalam kehidupan dunia, tetapi mereka tenang dan bahagia dalam kehidupan akhirat. Demikian ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.